Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Delia Putri. Saya Elvino Dwi Saputra. Dan saya Alia Firmanda Ersa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pemrograman lanjut yang akan dimulai oleh Alia. Kepada Alia, kita persilahkan. Oke, materi pertama kita akan membahas tentang kelas dan objek. Nah, apa itu kelas? Kelas ialah suatu rancangan atau cetakan untuk membuat sebuah instansi dari objek. Kelas disebut juga sebagai entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari objek. Nah, berikut adalah contoh pendeklarasian kelas secara sederhana. Di sini ada kelas dengan nama HP dan dengan atributnya yaitu merek, tipe, dan RAM. Lalu ada struktur kelas. Struktur yang pertama yaitu adalah field data. Field data adalah suatu informasi yang didefinisikan oleh kelas. Yang kedua ada metode, yaitu fungsi atau operasi yang bisa dilakukan oleh objek. Nah, yang ketiga yaitu adalah konstruktor, yaitu metode khusus untuk menginisialisasi data dari suatu objek. Nah, berikut adalah contoh pendeklarasian field data dan konstruktor. Di sini field datanya ada merek, tipe, warna, dan tahun rilis yang sebelumnya diikuti dengan tipe data dari data tersebut. Itu ada string dan integer. Tuh, konstruktornya itu ada dua yang berparameter dan tidak berparameter. Nah, diikuti dengan atribut dari konstruktor tersebut. Aturan pada konstruktor. Java akan secara otomatis menambahkan konstruktor default jika kita tidak mendeklarasikan sebuah konstruktor. Konstruktor dapat dideklarasikan lebih dari satu pada sebuah kelas dengan catatan memiliki parameter yang berbeda, seperti contoh sebelumnya. Dari beberapa konstruktor yang ada, salah satunya pasti akan dijalankan saat diinstansiasi. Konstruktor yang akan dijalankan tergantung bagaimana kelas tersebut diinstansiasi. Metode void. Metode void ialah metode yang tidak memiliki nilai kembali. Seperti contoh, di sini ada metode void pembelian dengan parameter merek HP, tipe HP, dan warna HP. Nah, metode ini tidak memiliki nilai kembali. Yang kedua, yaitu adalah metode non-void. Metode non-void ialah metode yang memiliki nilai kembali dan ditandai dengan keyword return. Nah, metode non-void di sini memiliki tipe data string dengan nama cetak info, lalu ditandai dengan keyword return, dan diikuti dengan atribut dari metode tersebut. Di sini ada kita akan mencetak info merek HP, lalu kita akan memanggil merek dari field data yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, lalu diikuti dengan tipe, warna, dan tahun rilisnya. Yang terakhir yaitu adalah objek. Objek ialah mewakili sesuatu yang nyata. Nah, pada Java, objek ialah representasi atau perwujudan nyata dari sebuah kelas. Nah, di sini ada dua cara membuat metode. Yang pertama yaitu adalah
Untuk membuat metode kita harus memakai keyword new. Nah, di sini seperti handphone B. Nah, di sini kita mendeklarasikan dulu objek tersebut. Lalu baru kita instansiasi dengan keyword new. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Elvino. Pada Elvino dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan bahas materi mengenai yaitu keyword list. Keyword list ini digunakan untuk merujuk suatu objek pada suatu metode. Dan yang kedua, di sini juga digunakan untuk mengakses objek, nama field, dan juga metode. Penggunaan di sini itu digunakan agar nama variabel yang sama pada kelas dengan nama variabel pada suatu metode itu dapat sama tanpa terjadinya kesalahan, atau bisa juga disebut dengan mengatasi variabel shadowing. Nah, bisa kita lihat di contoh sebelah kanan ini, yaitu ada suatu kelas baju dengan field datanya model, bahan, ukuran, dan jumlah stok. Dan method void-nya yaitu set info baju dengan parameternya yaitu model, bahan, ukuran, dan jumlah stoknya itu nama variabelnya mirip dengan kelas baju. Sehingga kita gunakan keyword list untuk merujuk variabel pada metode ke variabel pada suatu kelas. Selanjutnya yaitu mengenai keyword static. Keyword static ini kita gunakan untuk memanggil suatu variabel yang pada metode static dan juga variabelnya bersifat statik juga. Jadi hanya sesama statik yang dapat mengakses data tersebut. Pada keyword static ini kita tidak bisa menggunakan keyword this atau super, yang mananya nanti akan dibahas pada materi selanjutnya mengenai super. Yang kita bisa lihat di sini contohnya, ini static void get hari itu adalah metode yang digunakan yang bersifat statik. Oke, kita lanjut ke keyword final. Nah, keyword final ini sesuai dengan namanya yaitu final, maka keyword ini digunakan untuk mengubah variabel tersebut agar tidak bisa diubah lagi atau telah konstanta. Jadi variabel itu telah final, jadi tidak bisa diubah lagi. Seperti contoh di sini, final string fakultas itu faste, itu berarti pada variabel fakultas itu isinya yaitu faste dan tidak dapat diubah lagi. Pada keyword final ini, variabel itu saat dideklarasikan harus kita berikan nilai. Karena jika kita tidak berikan nilai, maka tidak akan bisa dijalankan atau diubahnya karena sudah bersifat final. Nah, selanjutnya yaitu mengenai atribut akses. Dalam Java, pengaksesan data itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada tanpa atribut akses, di mana jika tidak ada atribut akses, data dapat diakses oleh kelas lain dalam suatu package yang sama. Sedangkan data dengan public atau atribut aksesnya public itu dapat diakses oleh seluruhnya termasuk di luar kelas atau package. Dan jika data beratribut akses protected, maka data dapat diakses oleh subclass atau kelas lain dalam satu package. Dan jika data bersifat privat atau atribut aksesnya privat, maka hanya dapat diakses pada kelas tersebut didefinisikan. Nah, selanjutnya mengenai enumeration. Enumeration atau enum ini adalah suatu tipe data yang nilainya terbatas oleh nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya atau telah didefinisikan sebelumnya. Nanti kita akan membuat suatu kelas pada contoh seperti ini, yaitu public enum nama hari, di mana dalam kelas nama hari ini telah terdapat kelas Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, pada kelas lain kita akan buat yaitu kelas method main, yang mana nanti akan mencetak isi dari kelas nama hari ini. Dalam enumeration ini, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan, karena dalam enumeration cukup saja memberikan nama kelasnya yaitu nama hari dengan disandingkan dengan nama variabel lain dalam method main-nya nanti.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai inner class. Secara sederhana, inner class ini dapat dikatakan adalah sebuah kelas yang berada di dalam kelas lainnya, di mana terdapat dua kelas atau lebih. Yang pertama ada outer class dan juga inner class, di mana outer class dan inner class ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga outer class yang memiliki data dan inner class yang memiliki data saling bisa diakses satu sama lain. Sedangkan kelas lainnya itu bisa mengakses outer class jika tergantung pada atribut akses yang digunakan. Kita bisa lihat contoh di bawah ini, yaitu ada public class baju. Ini adalah outer class-nya yang bernama baju. Dan model, bahan, ukuran, dan jumlah stok ini merupakan properti dari kelas outer class. Nah, kelas inner class sendiri itu yaitu merek, di mana memiliki properti nama merek dengan tipe data string yang beratribut akses privat. Jadi, inner dan outer class ini akan saling bisa mengakses satu sama lain. Selanjutnya yaitu anonymous class. Anonymous class adalah suatu konsep kelas yang digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi satu objek dalam kelas lain yang pada waktu yang sama. Nah, biasanya dalam anonymous class itu kita menggunakan keyword abstract class anonymous class. Nah, seperti contoh yang di bawah ini. Oke, selanjutnya yaitu Delia, kami persilakan. Inheritance atau pewarisan ialah suatu konsep kelas yang menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Kelas baru ini yang dimaksud dengan kelas anak, yang nantinya akan memiliki atribut dan metode dari kelas induk. Untuk mendeklarasikan inheritance, yakni atribut akses, kelas anak, extend, kelas induk. Istilah dalam inheritance yakni terdapat superclass yang mana menunjukkan kelas induk, terdapat subclass yang menunjukkan kelas anak, super ini digunakan untuk memanggil konstruktor atau metode pada kelas induk, extend ini digunakan untuk menunjukkan jika sebuah kelas merupakan turunan dari kelas lain. Aturan dalam inheritance. Pada Java, tidak diizinkan lebih dari satu pewarisan. Subclass juga bisa melakukan pewarisan. Data dan atribut publik dan data dengan atribut publik dan protected dapat diwariskan, sedangkan atribut private tidak dapat diwariskan. Kemudian data atribut akses dapat diakses oleh kelas lain yang berada di dalam satu package. Untuk melakukan pemanggilan, itu dapat memanggil metode pada kelas turunan, dapat memanggil konstruktor pada kelas turunan, dapat memanggil metode pada superclass. Keyword super. Keyword super juga dapat digunakan untuk memanggil variabel yang berada pada kelas induk. Method overriding. Overriding ialah mendefinisikan ulang sebuah metode dari superclass pada subclass. Jika subclass membutuhkan informasi lain dengan catatan nama dan parameter metode harus sama. Selanjutnya adalah method overloading, yang mana mendeklarasikan ulang metode pada kelas yang sama dengan nama, namun dengan nama yang sama tetapi parameternya berbeda. Selanjutnya adalah keywords dalam inheritance. Jika kita menggunakan keyword final pada sebuah kelas, maka kelas tersebut tidak dapat melakukan pewarisan. Dan jika melakukan keyword final pada suatu metode, maka metode tersebut tidak dapat di-override pada kelas turunan. Nah, untuk melakukan pemanggilan-pemanggilan yang tadi, saya akan menjelaskannya lewat coding, live coding. Nah, pada codingan ini terdapat kelas teknologi, ya ini sebagai superclass, handphone sebagai subclass, laptop sebagai subclass, dan main Java untuk menjalankan kelas-kelas tadi. Nah,
Seperti yang bisa kita lihat, saya sudah merankannya. Saya akan run balik kembali. Nah, output yang dihasilkan adalah superclass constructor atau konstruktor dari superclass. Kenapa terdapat dua konstruktor pada outputnya? Dikarenakan kita melakukan pemanggilan kepada dua kelas, subclass, yakni handphone dan laptop, dan melakukan instansiasi pada kedua subclass tersebut. Jika kita ingin, jika outputnya mau, output konstruktornya mau satu aja, jadi pada salah satu subclassnya tidak usah diinstansiasi, contohnya. Jika kita runkan, maka konstruktornya akan, output konstruktornya hanya akan keluar satu. Selanjutnya, pada output superclass ini, superclass here adalah output method dari superclass, yang mana dipanggil karena menggunakan keyword super pada subclass handphone. Selanjutnya adalah subclass handphone here, ya ini adalah metode dari subclass handphone, dan subclass laptop here adalah metode dari subclass laptop. Nama merek ini itu karena kita menggunakan, merek atau menggunakan keyword super untuk memanggil salah satu atribut atau variabel dari superclass. Kita lakukan instansiasi atau penggunaan keyword super pada subclass handphone. Dan kemudian kita isikan atau kita beri nilai pada di kelas main-nya, yaitu Poco X3 Pro. Selanjutnya itu adalah nama merek laptop. Nama merek laptop ini adalah kegunaan dari method overloading. Yang mana overloading itu superclass, parameternya boleh berbeda tetapi namanya sama. Saya lakukan ini pada subclass laptop yang mana menggunakan parameter merek dan tetap menggunakan nama yang sama. Saya menambahkan nilai pada pemanggilan di main class. Maka outputnya akan menghasilkan hal ini. Selanjutnya adalah keyword final. Jika kita menggunakan keyword final pada superclass, maka terdapat problem atau bisa dibilang error. Karena tidak dapat diturunkan atau proses inheritance tidak terjadi. Jika kita melakukannya pada method, maka metodenya tidak bisa di-overriding. Nah, di sini terdapat error, maka karena di sini kan ada buat view untuk pemanggilan pada superclass. Tidak dapat diturunkan karena kita menggunakan keyword final. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya. Oke, sekian dari kami, kelompok 4. Saya Delia Putri. Saya Elvino. Saya Alia Firmanda Ersa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.